Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kalau memang batal, bagaimana jadinya begitu kan? Ini akan terjadi kedua kalinya, bayangkan begitu kan. Yang pertama gara-gara Pak Ganjar juga batal di situ begitu ya. Itu Piala Dunia U20 di situ. Sangat disayangkan memang begitu. Yang kedua kalinya gara-gara JIS begitu misalnya, atau gara-gara yang lain, atau gara-gara Erick Thohir ngotot sekali untuk merenovasi JIS begitu kan. Apa ada kaitannya dengan politisasi? Apa ada kaitannya dengan bisnis? Apa ada kaitannya dengan dengan panggung politik begitu kan? Saya rasa perkembangan inilah yang kemudian FIFA akan menilai, wah ini kalau dilanjutkan akan menjadi spekulasi, lebih baik batal aja. Bisa saja seperti itu begitu kan. Saya setuju sekali dengan pendapat Erick Thohir yang mengatakan bahwa ya ini kan yang menentukan FIFA. Oke lah, tidak menjadi masalah itu. Oke ya, saya setuju dengan pendapat itu begitu kan. Ya apapun kita sodorkan nama JIS itu begitu kan. Kalau memang dia ditolak misalnya, maka perbaiki bersama. Jangan menghakimi lalu kemudian kesusu merenovasi itu begitu kan. Erick Thohir kesusu melihat ini semua begitu kan. Dan bahkan Erick Thohir mengatakan Erick Thohir enggan jadikan JIS polemik jelang Piala Dunia U17. Mau gagal lagi. Ini masih tanda tanya begitu kan. Mau gagal lagi katanya begitu ya. Makanya kalau tidak ingin gagal, jangan membuat spekulasi. Apalagi perkataan si Erick Thohir seharusnya tidak menggunakan kata renovasi di situ begitu kan. Seharusnya memperbaiki yang baik dari yang terbaik begitu kan. Atau memperbaiki yang terbaik dari yang baik begitu kan. Jadi artinya mungkin diterima oleh masyarakat itu begitu kan. Ngundang media datang situ, banyak yang rombongan kayak demo masuk ke JIS di situ begitu kan. Apalagi ini masalah soal sebenarnya masalah komunikasi begitu ya. Sebenarnya ini kan mau direnovasi, mau diperbaiki silakan begitu kan. Inilah karya anak bangsa. Terus kemudian ya ini milik kita semua begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Maka ini sangat disayangkan hal-hal seperti ini begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Bisa saja ini batal nanti begitu ya. Erick Thohir enggan jadikan JIS polemik jelang Piala Dunia U17 ya. Mau gagal lagi ya. Masih tanda tanya begitu. Tanda ini ya hex tan rumput JIS. Seperti syair lagu, kau yang mulai dan kau yang mengakhiri. Nah inilah yang kemudian dikatakan oleh Wiz Khalifa begitu kan. Tiba-tiba mau mengakhiri ini semua begitu kan. Kan aneh begitu kan. Sayang sekali begitu, ngotot sekali di situ begitu ya. Pada akhirnya yang terjadi gimana begitu. Padahal saya respect sekali dengan apa yang dilakukan Erick Thohir ketika menjadi PSSI hari ini. Satu pertama ya, itu kan sudah kemarin sudah di di Asian Games begitu sudah sepak bola kita ada kemajuan luar biasa di situ begitu kan, perombakan uji coba dengan dengan pemain-pemain kelas dunia dan bahkan ya terbaik kelas dunia begitu kan di Piala Dunia. Itu saya rasa mengapresiasi luar biasa. Tapi tahu-taunya kenapa akhir-akhir ini muncul spekulasi begitu, seolah-olah ngebet dan kesusu sekali si Erick Thohir begitu kan. Ini ada saatnya dan ada waktunya begitu kan, dimana kita harus memposisikan diri sebagai politisi, dimana kita memposisikan diri sebagai ya pengayom sepak bola di situ begitu kan. Pada akhirnya sekarang kan ketahuan begitu ya. Dan sekarang mau diakhiri begitu kan. Lah you yang munculin, lu yang bilang enggan kopi. Waduh, jangankah kok pakai ngambek gitu sih. Mau baik-baik aja lah, nanti juga pasti ada jalan. Maka dari situ ya komunikasi Erick Thohir sebenarnya diperbaiki begitu ya. Saya dulu itu kan respect sekali ketika di PSB. Saya tidak yakin bahwa apakah Erick Thohir bisa membenahi ini begitu kan. Dengan pengalaman itu saya respect begitu kan. Oke lah, tidak menjadi masalah. Mungkin ini terus kemudian dia juara, terus kemudian semakin saya respect begitu kan. Tetapi pada akhirnya sekarang ya ada apa begitu kan? Kok tiba-tiba itu respect itu hilang, seakan-akan ada politisasi di situ begitu. Maka saya katakan bahwa kalau memang ini gagal, ini kegagalan dua kali si Erick Thohir. Ini kesempatan emas begitu kan. Di satu sisi adalah menunjang kepada perekonomian di situ begitu kan. Di satu sisi sebagai tuan rumah ini keren begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau kita ya punya mempersatukan persepsi dengan bersama-sama dengan komunikasi yang baik, saya rasa Erick Thohir ini akan semakin ya semakin berkilau di situ begitu ya. Ini dari diskusi LC kami karena Ilyas dan nampak jelas semua fasilitas JIS dan sudah standar FIFA. Berdasarkan informasi dari narasumber yang dihadirkan pada diskusi ya tersebut, nampak bahwa JIS saat ini dipolitisasi ya atau dipolitisir untuk mendongkrek Anies Baswedan. Bisa saja ini kan Erick kesempatan begitu kan ya. Ya kalau tidak seperti itu wah gimana begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya ya, Erick Thohir enggan jadikan JIS polemik Piala Dunia U17. Mau gagal lagi, katanya begitu ya. Dikutip dari Kompas TV, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta publik tidak meneruskan polemik renovasi Jakarta International Stadium JIS. Ya, ini kita harus akhiri sebenarnya begitu kan. Tetapi sudah masyarakat itu sudah sakit hati ya, bukan sakit hati sebenarnya, sudah kecewa begitu kan. Komunikasi Erick Thohir dibangun dengan adanya renovasi ya. Sekarang Heru ya, si Heru CPJ Gubernur DKI Jakarta sudah mengatakan akan memperbaiki yang terbaik dari yang baik begitu ya. Katanya begitu ya. Ini kan adem kata-kata seperti ini, tetapi kan nasi sudah menjadi bubur di situ begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali begitu kan. Sebenarnya komunikasi itu sangat penting sekali begitu kan. Bukan coplas-caples sana sini begitu kan. Yang penting keluar dan menginginkan bahwa lawannya itu adalah patah, bukan seperti itu begitu. Hal tersebut disampaikan dalam konteks persiapan ya PSSI gelar ya Piala Dunia U17 pada November mendatang. Erick Thohir mengatakan kedatangan beberapa hari lalu JIS tidak membawa unsur politik apapun. Oke, saya setuju dengan pendapat itu begitu ya. Kita datang ke sana bukan mempolitisasi aset yang ingin diperbaiki, ujar ya Erick Thohir. Dan bahkan kalau kita ingin memperbaiki ini sama-sama agar kita sukses U17 selanjutnya. Bahkan Erick berharap kepada Indonesia gagal ya tidak gagal lagi sebagai tuan rumah Piala Dunia seperti yang terjadi pada Piala Dunia U20. Yang menggagalkan siapa kan? Karena gara-gara statement Pak Ganjar di situ, yang lain begitu kan? Ya pada akhirnya gagal begitu, muncul spekulasi. Kalau FIFA ini tahu terkait dengan spekulasi yang masih muncul terkait dengan lapangan ini, bisa saja akan batal kedua kalinya begitu. Saya yakin dan saya yakinnya. Karena FIFA itu sangat selektif sekali untuk melihat bahwa bagaimana yang terjadi sebenarnya. Ini kan sudah standar FIFA ngapain masih diributin kan? Kan begitu logika kita begitu. Seolah-olah ya si Erick Thohir ya masalah ini kan munculnya dari Erick Thohir sendiri begitu kan. Bahkan ada yang bilang juga U20 U17 Piala Dunia berbeda, tapi kan tetap saja kejuaraan dunia ya. Emang kita mau gagal lagi ucap Erick Thohir ya. Ini menjadi panggung luar biasa kalau ini sukses begitu ya. Tapi perlu diingat bahwa persoalan-persoalan ini yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa menjadi panggung politik Erick Thohir. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa walaupun kita memenuhi begitu, saya rasa kenapa PSSI itu ya selalu ada kaitannya dengan politik begitu kan. Ya pada hakikatnya punya kepentingan-kepentingan besar di dalamnya. Walaupun dirinya tidak mengatakan wah ini politik dan sebagainya dan politisasi dan sebagainya, tapi masyarakat menganggap seperti itu begitu kan. Di satu sisi Erick Thohir menjadi calon begitu ya, digadang-gadang menjadi calon ya wakil presiden yang disodorkan oleh Partai PAN di situ. Di satu sisi seperti itu begitu. Itu kan punya dampak juga begitu. Saya katakan bahwa kalau memang JIS lalu kemudian dipakai tanpa renovasi sesuai standar FIFA, ini menjadi panggung luar biasa buat Erick Thohir. Bisa saja wakil presiden mereka begitu kan akan terpilih dengan kesuksesan PSSI saja seperti ini begitu kan ya. Apalagi kalau punya Erick ya di belakang Erick Thohir kalau bisa begitu kan ya, setidaknya menyentil Erick Thohir begitu kan. Kalau ingin menjadi posisi cawapres begitu di situ ya, jangan berkomentar seenaknya di situ begitu kan. Kita ikuti realitas yang ada di lapangan ya, karena pada hakikatnya ya semuanya kan berlomba-lomba ingin prestasi dan sebagainya begitu biar dilihat oleh masyarakat. Oke lah, tidak menjadi masalah itu. Tapi masyarakat kan berbeda, spekulasi si apolitisasi, spekulasi si B ada bisnis, spekulasi CB ada panggung politik dan sebagainya begitu kan. Maka disinilah yang kemudian yang saya katakan bahwa hal-hal seperti ini kalau bisa ya Erick Thohir santai saja di situ begitu kan. Sebenarnya bukan Erick Thohir yang ngomong di situ begitu kan ya, anggota-anggota PSSI yang punya ya jabatan di situ begitu kan. Saya kira mending ya Erick Thohir ya menurut saya pribadi silent di situ begitu ya, tidak perlu berkomentar seperti itu. Ini kan seolah-olah ya semuanya dilakukan si Erick Thohir begitu kan. Masa tidak ada anak buahnya yang kemudian punya pekerjaan untuk terkait dengan adanya rumput dan sebagainya begitu kan. Ini kan kacau begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.